joget sama Gen Z. Capek Pak, tenang Pak. Capek. Ambil napas dulu. Walaupun capek nih Pak Ihsan, tapi itu hormon-hormon bahagia saya itu terpacu gitu loh. Jadi tambah happy nggak sih Pak Ihsan? Bener banget tuh. Jadi inget ceritanya Bu Anis waktu pulang field trip dari Bandung. Iya. Katanya tuh bisnya ada fasilitas full musik dan lampu ajeb-ajebnya, bikin mereka happy gitu. Oh gitu, pastinya itu seru banget ya Pak Ihsan. Dan itu tuh suatu field trip yang memorable banget karena katanya perjalanannya itu dari parkiran Pak Ihsan sampai ke kampung adatnya itu jauh banget gitu. Jadi itu kayaknya momen struggle penuh drama deh kayaknya ya Pak Ihsan. Itu baru satu cerita Bu, masih banyak cerita-cerita seru angkatan Meaningful ini. Tapi sedih juga ya Bu, sebentar lagi mereka akan lulus. Yes. Sedih Pak Ihsan? Sedih. Jangan sedih dulu, karena masih banyak cerita-cerita seru dari angkatan Meaningful ini ya, yang sebentar lagi pastinya akan lulus Pak Ihsan. Dan kita akan merayakan semua memori angkatan Meaningful di acara Rewind Celebrating Meaningful Memories. Boleh tepuk tangan. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Rahma Dewi selaku Direktur Eksekutif Indonesia Heritage Foundation. Kami ucapkan selamat datang juga kepada perwakilan Komite Sekolah Karakter Serta ayah bunda dan para tamu undangan yang berbahagia. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Ihsan. Saya Ria yang akan memandu ayah bunda serta para tamu undangan dalam acara Rewind Celebrating Meaningful Memories. Ini kita akan merewind momen-momen meaningful melalui sebuah magic box. Coba kita buka magic box-nya, ada apa ya? Ada ini. Apa tuh? Ada ini Pak. Nanti rambutnya rusak. Oke. Ada apa lagi Pak Ihsan? Coba dibuka. Prok, ada apa? Oke. Silo ya, kenalamu ya Pak. Gimana nih Bu outfitnya apa? Pastinya ya, keren banget nih Pak Ihsan. Kayaknya tuh Pak Ihsan sudah siap banget kayaknya liburan ke Bali, ya nggak, buat berjemur gitu ya. Ke Bandung, ke Cirebon, ke Jogja buat foto-foto eksis di media sosialnya. Iya dong. Oke ya. Dan pastinya destinasi-destinasi tersebut sudah pernah mereka lakukan ketika perjalanan mandiri Pak Ihsan. Betul banget Ibu, sesuai dengan hasil survei anak-anak Meaningful nih Bu, perjalanan mandiri ini menjadi salah satu momen terhappy mereka. Tahu nggak Bu kenapa? Karena bisa jalan-jalan tanpa orang tua dan tanpa guru. Iya, saya mau ikut tuh kayaknya ya Pak. Oke, selain happy juga Pak Ihsan, mereka juga melewati momen-momen struggle yang menguras tenaga dan air mata nih Pak. Coba Ada kita apa nih, Bu? lihat. Ada Apa di situ? ini Bu. Apa Ini. itu? Aduh kayaknya berat banget ya. Ini. Itu apa tuh? Ini buku jurnal ilmiah ya Pak ya. Buku jurnal Oke, ilmiah. Buku riset. Buku riset. Yang pastinya berlinang-linang air mata menyelesaikannya ya. Tapi akhirnya happy ending kan Bu? Betul sekali. Yaudah deh Bu, mari kita rayakan momen bersama Meaningful. Hai apa kabar kawan, syakah kau membawa
yang namanya kehidupan nggak selalu happy mulu. Kadang ada juga momen yang perlu kita ketawain. Betul, Pak Isan. Seperti quotes dari guru legendnya mereka. Tahu nggak siapa Pak Isan? Siapa tuh? Sudah ada di sini. Waduh. Pak Hendrik. Waduh, gimana tuh bunyinya? Kalau kata Pak Hendrik nih ya, Pak Isan, hidup itu nggak selalu happy. Kadang sueb, kadang disuruh pilih 3. Waduh, kalau suruh pilih 3 ngeri deh Bu. Kita balik aja ke Magic Box aja. Sama istri juga takut. Kita lihat Magic Box Kita aja. lihat nih ada apa nih? Ada apa di sini? Ada. Lihat. Oh itu tuh. Oh yang ini. Nah, tahu gak nih Bu ini apa? Apa tuh Pak? Ini punya pembawa acara yang hits banget, terkenal, fenomenal abad ini. Kondang banget kayaknya ya. Kita panggil bersama-sama. Oke, kita panggil Mas Ipul Hakim. Hai, selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan saya Ipul Hakim di acara yang sangat fenomenal 100 Family. Tepuk tangan untuk kita semua. 100 yang disurvei, tapi cuma 24 yang jawab. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan 2 tim sangat luar biasa. Di sebelah kiri kita ada tim A, ada Riri, Sultan, Caca dan Mahira. Di sebelah kanan kita ada Randi, Nidia, Dani, dan Ciara. Baiklah hadirin sekalian, kita kedatangan 2 tim yang hari ini akan memperebutkan hadiah yang sangat fenomenal. Nah, apakah kedua tim sudah siap? Mana kedua pendukung dari tim A dan tim B? Oke, baiklah hadirin sekalian. Ini dia 100 Family. Baiklah, kita akan panggilkan kedua regu atau kedua ketua regu dari masing-masing tim. Kita langsung saja masuk ke babak pertama. Silakan maju ke depan. Baiklah, apakah ketua tim dari masing-masing regu sudah siap? Siap. Kita sudah mensurvei 100 orang, tapi yang menjawab 24 orang. Pertanyaannya adalah, momen tersuep apa yang menurut kalian paling suep? Paling suep itu paling susah tapi ada lucunya. Selama di Meaningful. Silahkan Randi. Menurut saya momen paling tersuep itu pas TFL. Momen tersuep menurut Randi, perwakilan dari tim B, adalah saat TFL. Apakah momen tersuep itu berada di top survei? Survei membuktikan. Tidak ada. Kita beralih ke Riri. Momen tersuep apa yang menurut kamu paling suep selama di Meaningful? Waktu sipir dan narapidana bersatu. Sipir dan narapidana bersatu. Wah. Apakah sipir dan narapidana bersatu menjadi salah satu top survei yang ada di depan? Apakah ada? Survei membuktikan ada. Apakah tim A akan bermain atau dilempar? Main. Oke, main. Silakan kembali ke tempat. Sebelumnya, penonton sekalian, sipir dan tahanan bersatu itu seperti apa sih? Kita lihat video berikut ini. Wah, ini dia. Ada polisi, kemudian ada tahanan bersatu. Ini momen yang sangat langka ya, dan mereka belajar bersama seperti itu. Oke. Kita bermain ke tim A. Tepuk tangan untuk tim A semuanya. Mahir. Masih ada 4 jawaban yang tersisa. Momen tersuep apa yang menurut kamu alami selama di Meaningful?
waktu itu pas DUB, kelompok saya kan jualan es teh. Terus kita tuh kayak kesusahan gitu buat pecahin es batunya. Akhirnya kita getok-getokin ke tiang. Getok es batu ke tiang. Sebelumnya kita cek dulu deh, getok es batu ke tiang tuh kayak gimana sih? Kita lihat video berikut ini. Oh iya. Lebih kayak bel pesanan lantai 4 ya. Oh, iya. Ada yang pakai centong gitu. Oh, iya. Lebih kayak ronda ya, lebih kayak ronda. Ting 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 ting. Oke, apakah momen es batu itu berada di survei yang telah dilakukan? Oke, survei membuktikan ada. Caca, semakin berat. Tersisa 3 jawaban. Menurut kamu, momen tersuep apa yang kamu rasakan selama di Meaningful? Menurut saya, saat kesempitan di Gua Sunyaragi, saya dan Dani kesulitan untuk keluar. Oh, jadi kamu di Seperti digencet. Oh, digenjat sama Dani di gua katanya seperti itu. Jadi Caca kesulitan untuk keluar gitu ya? Iya. Untuk keluar karena gelap juga ya? Ya, gelap juga. Gelap juga. Apakah Caca digenjat sama Dani menjadi salah satu top survei di sini? Ada atau tidak ada? Ada. Oke, survei. Sebelum itu lihat dulu dong videonya. Nah, kita lihat videonya. Dani ngegencet Caca guys. Oke, Dani ngegencet Caca gitu. Oh, Cacanya keluar kayak gitu. Oke, kita lihat survei membuktikan ada. Wah, urutan 2. Kita kasih tepuk tangan untuk kedua tim. Sultan, tersisa 2 jawaban. Silahkan pikirkan dengan baik-baik. Momen tersuep apa yang menurut kamu paling suep yang kamu alami selama di Meaningful? Menurut saya, waktu saya saat kelas 11, saya dipanggil ke depan untuk menjadi korban mitigasi bencana. Jadi korban mitigasi bencana kayak gitu ya? Oke. Gimana sih jadi korban mitigasi bencana? Mau dipraktekin atau lihat video aja? Oh, lihat video aja. Kita lihat video berikut ini. Oh iya. Oh iya, sujud syukur ya, selebrasi gol ya. Atau cosplay maling kundang, ya enggak? Sujud syukur gitu. Oke, jadi itu paling suep ya. Oke, harusnya ada atau enggak di dalam survei? Ada atau tidak ada hadirin? Oke, kita lihat saja. Survei membuktikan masih ada. Oke. Terakhir, jawaban terakhir, Riri, momen tersuep apa yang menurut kamu alami selama di Meaningful? Jadi waktu itu kita pergi visit kampus kan ke ITB. Nah terus ada sesi tanya jawab. Betul. Kebetulan waktu itu Caca nanya kan ke kakak-kakaknya, kan disuruh perkenalan dulu tuh. Nah pas disuruh perkenalan, Caca tuh memperkenalkan dirinya tuh dengan nama yang lain gitu, yang tidak biasa kita tahu. Gitu. Memperkenalkan diri sebagai apa tuh? Sebagai Alfi. Sebagai Alfi. Oke. Kalau boleh tahu waktu SMP dipanggilnya apa, Cat? Masih seperti sekarang, Caca. Masih Caca. Nanti kalau kuliah mau nge-branding diri sendiri menjadi Ganti nama jadi Alfi. ganti nama jadi Alfi. Jadi ayah bunda nanti kalau lagi reunian panggil Caca tuh Alfi kayak gitu ya. Baik Alfi, siap. Oke, Bapak juga kalau Caca ke sekolah selamat datang Alfi. Ya, nanti Bapak titip ke resepsionis juga gitu. Selamat datang Alfi gitu. Apakah Caca membranding dirinya menjadi Alfi masuk ke dalam survei? Ada atau tidak ada? Ada ya. Ada atau tidak ada? Gak ada ya. Tapi kita lihat dulu dong gimana sih Caca memperkenalkan diri. Ini. Nama saya Alfi. Nama saya Alfi ya, gitu Caca. Kalau kuliah di luar negeri, misalnya di Prancis, Belgium atau Jerman itu. Oke, keren. Kita lihat survei membuktikan ada. Oke, tepuk tangan untuk tim A.
Baiklah hadirin sekalian, tim A mensapu bersih untuk babak pertama. Kita akan lanjut ke babak kedua, yakni babak top survei. Oke, kita akan beralih ke tim B. Di babak ini hanya ada satu jawaban yang betul. Maka ketua timlah yang berhak untuk menyimpulkan jawabannya. Pertanyaannya adalah, momen terlucu apa yang menurut Ciara paling lucu selama di Beniful? Drama bahasa Indonesia. Jadi pas drama bahasa Indonesia itu ada scene Caca ngeborgol Andrea. Nah ceritanya itu Caca itu jadi polisi dan Andrea itu jadi detektif. Jadinya di borgol. Oh, Caca borgol Andrea kayak gitu. Oke. Kita lihat gimana sih waktu Andrea diborgol sama Caca. Ini dia video. Nah, masih malu-malu ya. Oke. Randi ingat-ingat jawabannya adalah ketika Caca borgol Andrea. Dani, menurut kamu momen terlucu apa yang kamu rasakan selama di Meaningful? Sebenarnya kalau dibilang momen terlucu sih ya nggak bisa terlucu juga karena kan ini milih ya waktu itu ya. Jadi nggak maksudnya. Waktu itu kalau yang di sini waktu itu saya berperan sebagai bapaknya, kebetulan bapak ini dia nih. Iya, jadi bapaknya nih dia. Terus berperan sebagai suaminya Bening. Waktu itu berperan yang sandiwara. Iya. Kalau misalnya beneran boleh juga sih. Jadi waktu itu momennya, jadi di skenario itu istri saya nih, misalnya istri saya itu. Iya. Waktu itu. Iya, istri saya itu waktu itu meninggal. Innalillahi. Ya. Waktu itu. Waktu skenario itu waktu itu. Jadi saya. Jadi waktu itu saya ziarah bareng anak saya nih. Bareng anaknya. Iya. Nah, dan yang sebenarnya yang kocak itu kuburannya itu gak ada teksturnya, dia cuma kayak kuburannya tidak ada teksturnya. Kayak geter gitu. Dan gak ada apa-apanya, pokoknya jelek lah gitu. Oke. Gimana sih momen Dani saat ziarah di kuburan datar tuh gitu? Kita lihat video berikut ini. Dielus-elus doang ya, Iya, oke. Erni Sari binti Iwansyah. Mungkin ayah bunda yang dulu sempat nonton dramanya bisa recall kembali memori itu ya. Oke. Jawaban kedua dari Dani. Dia, menurut kamu momen terlucu apa yang kamu alami selama di Meaningful? Kalau menurut saya pas drama B Indo juga. Nah itu tuh pas adegan Dani dijebak. Dijebak? Iya, Dani dijebak. Jadi dia masuk ke kayak gudang gitu. Nah di situ tuh ada mayat, yang jadi mayat tuh Kanza. Jadi terus mayat. dia ngesot-ngesot gitu deketin Kanza kayak mbak gitu. Gitu. Jadi saat Dani deketin Kanza dan ngesot-ngesot gitu ya. Gimana sih momennya tuh, coba kita lihat ya. Lebih kayak suster ngesot ya. Banguninnya? Iya. Gitu. Tadi jawaban dari Ciara sudah, jawaban dari Dani sudah, dari Nidia sudah. Sebagai ketua kelompok, momen terlucu apa? Karena ini cuma ada satu jawaban. Momen terlucu apa yang menurut kamu paling lucu di Meaningful? Karena teman-teman kelompok saya semua menjawab drama Bindo, jadi sebagai ketua kelompok yang sangat baik, saya jawab. Ada baiknya ya? Ada baiknya. Oh iya. Drama B Indo. Drama Bindo. Apakah drama B Indo menjadi jawaban satu-satunya di babak top survei ini? Ada atau nggak ada? Kita lihat, survei membuktikan. Ada. Wah. Kita lihat kompilasi video berikut ini. Ya, drama Bindo. Ya, ketika Caca borgol, kemudian ada Dani berziarah juga, ya, dilus-lus gitu ya. Dan ya, Mbak. Baiklah. Itu dia.
Oke, baiklah kita kasih tepuk tangan untuk kedua tim. Baiklah saudara-saudara sekalian, dengan berakhirnya babak kedua tadi mengakhiri juga pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya Ipul Hakim yang mensurvei 100 orang sampai yang menjawab 24 orang pamit undur diri. Terima kasih atas antusiasnya. Hadiahnya bisa diambil kapan-kapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ya Pak Isan ya. Kira-kira tadi hadiahnya yang diambil kapan-kapan itu berapa puluh juta kayaknya. Tadi saya dapat bocoran dari Mas Ipul Hakim. Baik. Katanya hadiahnya adalah voucher koperasi aja buat jajan somai Pak Sur sama beli teh kotak. Ya itu juga udah alhamdulillah santapan kita sehari-hari ya Pak. 3 tahun loh Bu. 3 tahun. Jajannya Makanya itu aja. Ciomai Pak Sur ya. Betul. Oke. Udah kenyang nggak? Kenyang. Oh, kenyang. Ya udah deh Bu, kita lanjut ke momen Kencana. Kencana. Oke. Gencana. Gencana ya. Gencana ya. Kita lihat magic box aja ya. Kita lihat magic booknya ada Oke, apa nih. ada apa Pak Isan? Coba kita buka. Prok prok prok. Ini ada buku album kayaknya deh. Oh iya, album foto. Aduh, ada Cinta, Safira, ada Mahira, ada Nara. Ini yang rame-rame. Oh ini lagi. Oke, ini yang ini pakai jas almet. pakai jas almet ya. Kayaknya banyak ya Pak Isan ya. Momen-momen seru selama mereka di kelas 3 SMA ini gitu ya. Dan bukan hanya di kelas 3 SMA, tapi juga selama di SMA karakter. Selain tadi ada momen happy, momen struggle-nya, kocaknya juga ada, tapi juga ada momen-momen yang penuh haru, menyimpan banyak cerita. Yaudah yuk Bu Ria, kita simak cerita mereka dalam alunan puisi dan lagu. Oke. Sejak saat itu, hari demi hari, bulan demi
Gak jauh juga ya perjalanan kita bersama. Mulai dari hal yang menyenangkan, hal yang menyedihkan, hingga hal yang membuat kesal pun telah kita lewati bersama. Saking serunya hari-hari itu, kita sampai lupa jika dalam sebuah kisah pasti akan ada awal dan juga ada akhir. Dan sayangnya di hari ini kisah kita bersama harus berakhir. Tapi di akhir kisah ini aku gak mau bersedih. Aku lebih mau menyampaikan sebuah pesan kepada semua orang yang hadir di tempat ini. Yang pertama, untuk orang tua yang kami cintai, terima kasih telah mengajari dan mengawasi perkembangan kami selama ini. Teruslah awasi kami hingga kami sukses nanti. Untuk para guru yang kami hormati, terima kasih telah membimbing kami selama 3 tahun di sekolah ini. Jasa kalian selamanya akan terkenang di hati kami. Dan terakhir, untuk para temanku, satu hal di hari ini yang ku yakin tidak mungkin salah. Aku benar-benar bersyukur telah dipertemukan dengan teman yang baik seperti kalian. Di setiap halaman baru yang terbuka, ada kisah baru pula yang menanti. Kisah yang telah kita lewati tidak akan terulang kembali. Namun, kisah-kisah tersebut akan selalu terkenang di hati. Thank you for these meaningful memories. Kini saatnya kita saksikan graduation ceremony angkatan keempat SMA Karakter. Kelas 12 Meaningful. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Sofyan Jalil dan Ibu Ratna Megawangi selaku founder Indonesia Heritage Foundation. Mungkin Bapak Sofyan Jalil kami berikan tempat dan waktu untuk memberikan sepatah dua patah kata di wisuda SMA Karakter angkatan keempat ini.
Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ucapkan selamat. Ini sudah keberapa? 4. Tahun ke sudah 4 graduation. Wah, alhamdulillah. Tahun keempat graduation dari SMA karakter sekolah hybrid. Namanya SMA tapi sebenarnya paket C, ya. Atau paket C sebenarnya SMA. Mana tinggal berarti. Substansinya ini memang Bu Ratna ini berpikir out of box, dan dunia ini memang harus kita berpikir out of box. Tidak ada lagi dalam keadaan hari ini sekolah lalu itu sekolah dikenal zaman revolusi industri, sekolah yang seperti kita sekolah dulu, anak-anak kita masih sekolah itu dikenal zaman revolusi industri dan tidak berubah banyak. Sekarang dunia berubah sangat cepat hari ini. Sebentar lagi, kemarin saya ngobrol dengan seseorang profesor, bekas rektor, seorang pejabat tinggi Republik. Nanti kata rektor kita punya satu, lain adalah Warek AI. Warek AI itu bisa mengganti seluruh wakil rektor yang lain. Dan kemudian ada ide juga berpikir hukum kawan ini. Ya. Saya setuju karena kemarin kita diskusi kurang pendapat, tapi kan biasa berbeda pendapat. Dia mengatakan harusnya anak-anak itu jangan ngambil pembidangan penjurusan itu tahun pertama. Harusnya tahun 1 sampai tahun ketiga, tahun 1 sampai semester keempat itu adalah general aja, sambil anak menumbuhkan bakatnya di mana. Nanti baru semester keempat, kelima baru mau jadi clinical engineering, mau jadi apa begitu. Mungkin pada general itu ada bidang social science, ada bidang STEM. Karena kebutuhan nanti, ya dunia ini luar biasa menjadi perubahan akibat pada digital. Bahkan saya sangat khawatir orang yang sangat pesimis tentang digitalisasi mengatakan dalam beberapa tahun ke depan billion and billion miliaran umat manusia menjadi tidak relevan, menjadi tidak relevan. Pekerjaan menjadi yang kita kenal selama ini menjadi tidak relevan lagi. Terus berarti yang diperlukan apa? Orang-orang yang kreatif, yang bisa berpikir menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah yang dihadapi, menyesuaikan diri dengan kondisi yang berbeda. Dan perubahannya itu begitu cepat. Saya kemarin hadir di program prakerja. Itu bagaimana upskilling and reskilling. Pelajaran yang kita dapatkan, pengalaman yang kita peroleh itu menjadi sangat tidak. Anak kami sekolah kerja dalam sebuah perusahaan multinasional, dia cerita ini akan ada layoff berapa ribu? 7.500 akan di layoff dan semua lini karena dengan perubahan teknologi dan artificial intelligence. Dan itu yang terjadi di semua bidang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, Bu Ratna ini berpikir out of box. Itu terpengaruh karena saya. Ini pengaruh karena saya. Saya ini sekolah saya itu gak benar. Sekolah gak benar. SD, sekolahnya itu dulu SRI 7 tahun. Umur saya sekarang 40 lebih, Bapak. Percaya nggak? Jadi waktu saya sekolah masih SD itu masih SRI 7 tahun. Gurunya cuma ada 4. Jadi lebih banyak tidak sekolah daripada sekolah. Sehingga saya waktu SD itu bukunya cuma 1 taruh di belakang. Dan senang sekali sampai sekolah. Kadang-kadang satu hari cuma 1 jam sekolah, lebihnya nangkap burung, jerat burung, nangkap kepiting, cari kelapa di Aceh itu. Kalau kelapa tua jatuh boleh diambil, asal jangan panjang. Ambil, jual, beli bika dan lain-lain. Pokoknya perlu dengan eksplorasi. Kalau musim kemarau, ya menjelang itu kubang-kubangan sudah mulai kering, tapi masih ada ikan lele, nangkap ikan lele, ngambil ikan lele, dan so on and so forth. Kemudian sama itu masuk sekolah SMI itu SMP, Sanawiyah sekarang. Sanawiyah itu di kelas saya, angkatan pertama itu di desa itu mungkin ada 11 orang.
Naik kelas 2 masih 11 orang. Kelas 3 gurunya di SMI kami cuma beberapa orang aja. Kalau nggak salah, saya ingat Pak Sidi 1, Pak Yusra 1, cuma 2. Ya. Nah, naik kelas 3 Pak sekolah bubar karena teman-teman saya berbantu orang tuanya musim sawah. Ibu saya pingin saya sekolah di sekolah. Ibu saya pingin saya menjadi ulama. Menjadi ulama. Ya, karena keturunan kami itu kiai gitu ya, kiai kecil. Ya, maka dia ingin satu anaknya jadi ulama. Ya, saya sayangnya atau susahnya, sayangnya atau untungnya tersesat di jalan yang benar juga. Karena nggak jadi ulama, jadi tidak jadi ulama, tapi tersesat masih di jalan yang benar juga. Akhirnya bubar sekolah, saya pindah ke kota, masuk PGA. PGA-nya baru dibuka 2 tahun. PGA 2 tahun itu, kalau PGA itu ada 6 tahun. PGA pertama 4 tahun, PGA pertama, pendidikan dulu pertama 4 tahun, PGA A, pendidikan pendidikan atas, PGA atas itu 2 tahun. Jadi masuknya sekolahnya baru dibuka 2 tahun, sekolah yayasan swasta. Yang ada kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6. Jadi saya pilihan baru kelas 2, mana kelas 3, kelas 3 nggak ada, mana kelas 4 nggak ada. Akhirnya ditawarkan, mau dulu di kelas 2, dulu di kelas 5. Namanya PD berada di kelas 5. Ya, dia bilang oke, kalau kamu nggak bisa menyusukan diri, turun lagi ke kelas 2, siap. Tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan PGA P, PGA pertama itu waktu kelas 5, kemudian berikutnya masuk PGA A, bukan pendidikan atas. Bapak Ibu sekalian, ya, apa namanya, sekolah saya nggak benar kalau cerita dari kebenaran sekolah cara berpikir normal, tidak benar. Saya jadi guru agama di SD 2 tahun, nggak diangkat jadi pegawai negeri, di luar saya kerja di pabrik karet. Jadi kalau saya cerita dengan begitu dan Bapak lihat sekarang, ya kan, saya pernah bekerja buruh karet, buruh pabrik karet 2 tahun. Ya, tapi jadi menteri macam-macam ceritanya. Ya. Jadi mungkin karena sekolah nggak benar, maka saya jadi bisa lebih rejat. Ya. Kemudian tahun 76 pindah ke Jakarta karena ikut muktamar organisasi aktivis saya dulu belajar. Muktamar organisasi PI saya habis muktamar, dia nggak pulang, tinggal di Jakarta, tidur di masjid, nggak ada keluarga satu. Saya bilang waktu itu kalau Ratna kenal saya masih tidur di masjid, pasti nggak akan lihat sebelah mata. Jadi kemudian nganggur 1 tahun, cara naik, bagaimana naik bus tidak bayar, tahu saya caranya. Mungkin bapak-bapak kalau dulu masih ingat bus Jakarta tahun dulu, ya kan, pintu depan, pintu belakang, bukan bus sekarang nggak bisa lagi karena udah pakai tag gitu kan. Dulu kita kalau misalnya nggak ada uang, bergelantungannya di pintu belakang, kami teriak-teriak blok M, bergelantungan kaki satu keluar, ya begini. Kalau ke arah blok M kita teriak blok M, kondektur pikir pasti itu teman seprofesi, pasti nggak minta. Nganggur 1 tahun, kemudian dapat kerja di Kejaksaan Agung sebagai pembina rohani, kuliah di FKUI, sekolah malam. Nah, sekolah malam, tahun kedua saya jadi asisten dosen agama Islam di PB. Ya. Nah, lebihnya cuma tukang ngomong aja. Kalau cerita sekolah nggak benar, tapi ngomongnya pintar. Ketemu Randa, ngomong banyak gitu, wah, naksir ya. Sekarang saya tanya, kamu bodoh bener dulu mau naksir saya? Ini berada dulu waktu di PB bintang kelasnya, baik dari kepintaran maupun cantiknya. Waduh, senang benar kalau saya bilang cantik. Dulu, sekarang nggak masih cantik. Bapak Ibu sekalian, singkat cerita kembali. Kenapa Pak Rana mau naksir sama saya dulu? Dia bilang bisa dia melihat masa depan. Spekulasi atau spekulator yang paling pintar. Kalau Bapak beli saham di pasar modal, ada istilahnya beli penny stock. Saham yang harganya cuma 1 sen kalau di Amerika. Saham perusahaan yang nggak punya, yang baru, yang ini, itu harganya 1 sen. Bu Ratna tahu bahwa ini saham ini akan potensi jadi blue chip, maka dia beli. Jadi berspekulasi dan spekulan yang paling berani membeli saham penny stock, tapi alhamdulillah jadi blue chip. Bapak Ibu sekalian, esensi sekolah ini adalah bagaimana menyiapkan ini anak-anak
mampu menghadapi dunia yang berubah begitu. Sekarang ini program prakerja, ya, bagaimana orang-orang yang mengambil pembelajaran kembali yang disiapkan berbagai kursus prakerja. Umumnya orang sudah bekerja karena harus reskilling. Skill-skill yang sudah kita bangun hari ini menjadi kurang relevan. Atau ya kan, ini tantangan yang luar biasa yang dihadapi bukan saja di Indonesia tapi seluruh dunia. Oleh sebab itu sekolah kita ini, ya, saya merasa kita sudah berada on the right track. Sudah on the right track. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu yang percaya anaknya kepada SMA karakter atau apa tadi? SMA karakter. SMA karakter ini mudah-mudahan tidak akan kecewa. Ya, mungkin sekolah ini masih banyak kelemahannya, tapi insya Allah saya yakin lebih baik dibandingkan dengan sekolah, ya, atau sama baiknya dengan sekolah-sekolah yang mungkin Bapak bisa banggakan di tempat lain. Biarlah dalam beberapa tahun ke depan, biarlah beberapa tahun ke depan anak-anak Bapak ini ada anak-anak yang akan mampu agile, mampu menyesuaikan diri, mampu merespon perkembangan yang sangat cepat yang barangkali kita pun tidak mampu. Mudah-mudahan itu harapan kami. Mudah-mudahan anak SMA karakter ini akan menjadi anak-anak yang siap menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih, selamat pada Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sofyan Jalil yang telah memberikan sepatah dua patah kata di kesempatan kali ini. Kini saatnya kita saksikan graduation ceremony angkatan keempat SMA Karakter Kelas 12 Meaningful. Sekolah karakter adalah tempat menyenangkan, mengajarkan kami kasih sayang. 9 pilar karakter untuk membentuk akhlak kami, bekal untuk meraih masa depan. Di sini kami bermain dengan gembira, belajar giat serta penuh semangat. Bersama guru penyayang dan menyenangkan, kami siap membangun bangsa. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bersama
Salma Salsabila. Hansa Ariana Andrea. Lydia Miranda. Iru Ane Beatrice Julia. Karima Putri Raffi. Nafas kita Putri Raditya. Hakim Pasilan. Ariana
video. Terima kasih kepada Bapak Sofyan Belil dan Ibu Rahma. Ibu Ratna. Udahan. Selanjutnya kepada Bu Triani selaku kepala sekolah dan juga Ibu Anis dan Bapak Rizal bisa main ke atas panggung. Inilah mentor yang sudah menemani selama, kalau Bu Anis 3 tahun ya Bu Anis ya? Oh 2 tahun. Oke. Boleh diabadikan. Boleh gaya bebas teman-teman, happy. Pak Rizal imut sekali ya. Baik, kepada Bu Triani, Pak Rizal dan juga Bu Anis boleh turun, dan beserta para wisudawan boleh turun kembali ke tempat duduknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat founder IHF Ibu Ratna Megawati beserta Bapak Sofyan Jalil dan juga Direktur Eksekutif IHF Ibu Rahma Dewi, kemudian perwakilan dari Sekolah Karakter, Kepala Sekolah SMA Karakter, dan juga perwakilan dari Komite Sekolah Karakter yang saya hormati, dan kemudian juga kepada orang tua murid kelas 12 Meaningful yang tentu saja hari ini sedang sangat berbahagia. Kemudian anak-anakku semua yang hari ini juga sedang berbahagia karena merayakan kelulusan dari jenjang SMA. Dan tentu saja tidak lupa hormat yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru. Pertama, syukur alhamdulillah acara hari ini wisuda dapat berlangsung dengan sangat-sangat meriah namun tetap sakral ya. Kita melihat tadi keseruan-keseruan permainannya, video-video rewind. Namun pada saat wisuda kita melihat tadi prosesinya juga berlangsung sangat sakral sekali. Kemudian bagi orang tua khususnya, mari kita bersyukur karena anak-anak kita telah mencapai menyelesaikan fase pendidikan di sekolah menengah atas. Tugas kita selanjutnya adalah mendampingi mereka untuk memasuki fase baru, yaitu fase kehidupan dewasa dan menjadi mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi. Dengan acara wisuda SMA ini, saya merasa bolehlah kita melakukan selebrasi ya, bersama anak-anak kita, bersama dengan Bapak Ibu Guru semua, sebelum akhirnya kita kembali untuk melanjutkan tugas kita mendampingi anak-anak kita untuk menghadapi fase kehidupan selanjutnya. Buat anak-anakku semua, kami orang tua mengucapkan selamat dan turut berbahagia. Capaian kalian selama ini di Sekolah Karakter sudah terekam semuanya pada video yang kalian buat sendiri sebelum acara prosesi wisuda hari ini. Setelah ini kalian akan melanjutkan fase kehidupan selanjutnya, yaitu sebagai mahasiswa atau mahasiswi di perguruan tinggi. Namun kami sebagai orang tua mengharapkan kepada kalian untuk selalu ingat apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kalian di Sekolah Karakter, ya, bukan hanya
apa yang diajarkan secara akademis, tapi apa yang menjadi value utama dari sekolah ini yaitu karakter. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sofyan Jalil, kehidupan kita di masa yang akan datang akan semakin berat. Namun saya yakin anak-anakku yang bersekolah di karakter ini akan memiliki agility yang sangat baik, learning agility yang baik. Dan itulah yang sebenarnya kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja, bukan hanya sekedar kemampuan akademis. Jadi tolong diingat itu, kalian akan menjadi anak-anak yang agile. Dan pada saat masa itu tiba, ingatlah bahwa itu semua salah satunya adalah jasa dari guru-guru kalian. Jangan sekali-kali kalian melupakan jasa guru-guru kalian. Hormati mereka, hargai pengorbanan-pengorbanan mereka, dan muliakan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara kalian mengamalkan ilmu yang sudah mereka ajarkan. Itu akan membuat mereka bangga. Dan untuk Bapak Ibu Guru, izinkan saya mengundang orang tua dan anak-anak semua untuk berdiri. Saya mohon untuk berdiri. Kita berikan aplaus penghormatan kepada guru-guru sekolah karakter. Semoga apa yang diajarkan oleh guru-guru sekolah karakter dapat bermanfaat untuk anak-anak kami, dan semoga semua effort Bapak Ibu semua serta pengorbanan Bapak Ibu semua mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, dipersilakan duduk lagi. Saya bawa contekan soal ini. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Yayasan IHF Sekolah Karakter, Bapak Ibu Guru semua, dan juga pihak-pihak yang barangkali secara langsung maupun tidak langsung turut membantu keberlangsungan pendidikan sekolah karakter kalian. Di sana mungkin ada resepsionis, ada security, ada OB, dan sebagainya yang tidak bisa kita ingat satu persatu. Tapi ingatlah, komponen-komponen itu juga ikut membantu kesuksesan kalian di sekolah ini. Sebagai penutup, izinkan saya untuk memimpin doa dalam agama Islam. Bagi yang beragama lain dipersilahkan untuk berdoa sesuai dengan agama yang percaya masing-masing. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi ijalani wajhika wa azimi sultan. Ya Allah yang Maha Pengasih, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah pada hari ini kami bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan acara perpisahan dan wisuda siswa-siswi kelas 12 Meaningful SMA Karakter. Limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada kami semua serta keberkahan ilmu yang anak-anak kami telah pelajari selama sekolah di sini. Bimbinglah kami pada jalan yang lurus, yaitu jalan yang Kau ridhoi. Jadikanlah anak-anak kami menjadi orang-orang yang akan bermanfaat bagi lingkungannya, bagi keluarganya, bagi bangsa dan negaranya. Jadikanlah sekolah ini sebagai sekolah yang selalu melahirkan generasi muda yang unggul dalam prestasi dan juga sekaligus memiliki karakter dan akhlak mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
duka. Halo Pak, Bu, kaget ya kita semua tiba-tiba ada di sini. Tidak terasa ya hari yang haru ini datang juga. Padahal baru kemarin rasanya kami masih menyaksikan wajah Bapak Ibu di depan layar kami masing-masing. Dalam kondisi yang serba tak tentu, kami mulai menjajaki satu pintu baru dalam kehidupan kami. Hal yang selalu kami syukuri adalah kehadiran Bapak Ibu semua yang selalu menemani hiruk-pikuk jalan kami. Kalian bina kami dengan penuh kasih sayang seorang pendidik diiringi kesabaran seluas samudra. Maaf ya Pak, Bu, usia remaja labil ini memang tak terlebak oleh ini. Ya, mulai dari kesalahan-kesalahan kecil kami, seperti datang telat dan drama pertemanan. Seperti yang sering terdengar dan terucap, meaningful memang penuh warna. Tapi sadarkah Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu lah yang telah memberikan warna dalam perjalanan kami. Bapak Ibu bisa, kalianlah yang memberi kami warna sesungguhnya. Tanpa bantuan Bapak Ibu, kami hilang arah, sebagai berjalan di gelapnya malam. Nasihat-nasihat yang Bapak Ibu tuturkanlah yang menjadi lilin kecil pembimbing kami. Oh, kecil, namun hangatnya sinar tetap terasa menjalar ke seluruh tubuh. Terangnya cahaya kecil itu yang bantu kami sampai pada tujuan kami. Kerikil dan bebatuan dalam jalan ini pun dapat jelas terlihat berkat Bapak Ibu. Kami harap bandara cahaya itu juga yang terus menemani perjalanan kami. Kalian bukan hanya pembimbing, melainkan teman bagi kami, bahkan sahabat kami. Teman bermain, bersandar gurau, berbagi pengalaman, juga teman berkeluh kesah. Masih banyak yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kenangan bersama kami bersama Anda tak terhitung hingganya. Namun apa daya, lidah tak sanggup untuk ucapkan semua hal yang terbayang dalam kepala kami. Mungkin Bapak Ibu juga sudah bosan untuk mendengar maaf dan terima kasih. Mungkin juga dua kalimat itu terasa luka saja. Namun, hanya dua kalimat bisa itu yang terus terbayang ketika mendengar nama pahlawan tanpa kata dan sekali. Kebersamaan kita memang sudah selesai, Pak. Namun, kami mohon terus pantau kami walau dari kejauhan. Walau jarang kami ucapkan, kami memang benar-benar tulus menyayangi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas 3 tahun kebersamaan yang penuh makna ini. Suka dan duka kita lalui bersama. Tanpamu aku takkan bisa. Tak sedikit pun ku sesali kenangan jauh dan panjang jalan ini. Seperti melodi dalam sebuah simfoni, selalu tersimpan dalam hati. Kami sampaikan kepada wajah-wajah yang menghiasi memori dan ku banggakan sampai nanti. guru yang menemani kami selalu belajar di keras. Kepada Bapak Rizal Prayoga Saputra, boleh dimohon naik ke atas panggung.
kalau Bapak Rizal adalah guru, sebagai guru paling chill sekarakter. Tetap selalu chill dan jadi guru rasa teman kita ya Bapak. Selanjutnya kepada Bapak Misbahudin boleh naik ke atas panggung. Bapak adalah sebagai guru tersabar sepanjang masa. Terima kasih selalu sabar ya Pak. Walaupun kita kadang sering tidur, kadang sering makan di kelas, Bapak selalu sabar ngadepin kita. Selanjutnya kepada Ibu Eka Frieda Merdekawati boleh naik ke atas panggung. Ibu Deka kami kenal sebagai Duta Project Anak Meaningful yang selalu nemenin project kita dari Musika Bukas malah dari kelas 7. Makasih ya Ibu udah sabar ngadepin kita. Project emang susah tapi Ibu sabar banget ngadepin kita dengan ide-ide kreatifnya. Selanjutnya adalah kepada Ibu Dwi Untari yang kebetulan hari ini berhalangan hadir. Bu Untari adalah guru paling tembaga telurium. Ya intinya itu ya gitu deh. Alias guru paling CUTE di SMA ini. Dan terakhir kepada Ibu Anis, wah bisa. Ibu adalah bapaknya Anak Meaningful. Makasih Ibu udah nemenin kita, udah sabar sama kita. Ibu adalah satu guru yang nemenin saya mulu kalau misalnya di sekolah. Makasih Ibu udah sabar dengerin cerita saya. Ibu jadi teman cerita saya di sekolah. Makasih Ibu, kalau nggak ada Ibu saya nggak tahu saya sekarang di mana. Terima kasih Ibu. Wajah-wajah yang menghiasi memori kan ku banggakan sampai nanti. Bapak, Ibu, mungkin ini hanya buket dan plakat kecil aja yang bisa kita sampaikan pada Bapak Ibu di hari ini. Plakat itu nggak bakalan sebanding dengan apa yang telah kalian berikan selama kami bersekolah di SMP dan SMA karakter ini. Tidak akan pernah sebanding. Hanya rasa terima
terima kasih dan maaf saja yang terus kami ulang-ulang terus walaupun Bapak udah bosan, Bapak Ibu udah bosan. Tapi kami benar-benar sangat berterima kasih dan kami minta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu semua kembali melihat plakat dan bunga tersebut, ingat kami lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Takkan bisa, tak sedikit pun ku sesali kenangan jauh dan panjang jalan ini. Today is the day, alhamdulillah acara wisudanya lancar, orang tua senang, bahagia. Tapi juga kita cukup terharu ya sama surprise dari anak-anak, itu luar biasa untuk guru-guru sangat merasa tersanjung gitu ya, melepas anak-anak ini selama 3 tahun dan mereka itu bagi kami adalah benih-benih yang akan menjadi pemimpin bangsa. Itu harapan kami dan juga support orang tua yang luar biasa besar. Terima kasih banyak sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Ya. Kalau kita sih satu ya pesannya, tetap down to earth, artinya tetap menginjak bumi apapun yang mereka sudah capai nanti gitu ya. Yang kedua adalah tetap pertahankan karakter baiknya, karena itulah yang memang harapan kami ya selama 3 tahun di SMA itu, inginnya adalah si karakter baik itu tetap menempel dan itu konsisten untuk mereka lakukan sampai mereka dewasa nanti. Kelulusannya alhamdulillah membanggakan ya, karena kan anak sekarang kan ya tau lah Gen Z gitu, dengan intriknya lah ya gitu. Jadi dengan kelulusan mereka juga dengan hasil yang memuaskan juga itu sangat-sangat menakjubkan lah, membanggakan lebih tepatnya kayak gitu ya. Jadi kita sebagai guru juga bersyukur banget sih mereka dengan dapat lulus dengan baik. Tetap jaga karakter baiknya, karena karakter baik itu bahkan kepake di dunia luar yang heterogenitasnya itu lebih tinggi lagi kayak gitu ya. Dan juga tetap raih cita-cita dengan sekuat tenaga meskipun penuh pengorbanan. Harus punya sikap resilience ya, pantang menyerah. Terus mereka ini anak-anak yang sangat kreatif. Setiap angkatan di SMA itu punya keunikannya masing-masing, dan Meaningful ini termasuk yang cukup unik dan paling unik. Perayaan momen Meaningful telah selesai. Begitu banyak cerita yang akan selalu tersimpan di hati. Saya Ria. Saya Isa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.